Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, jawazu fathil hamzati wa kasriha. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai inna dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau masuk ke subbab mengenai jawazu fathil hamzati wa kasriha. Bolehnya memberikan harokat fathah pada hamzah inna atau juga memberikan harokat kasroh pada hamzah inna. Berarti dalam pembahasan ini itu ditunjukkan kondisi-kondisi di mana hamzah yang ada pada inna itu boleh diberi harokat fathah atau harokat kasroh. Atau mudahnya boleh dibaca anna dan inna. Kemudian beliau hafidhahullahu ta'ala mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau. Yaitu pada bait yang ke-181 dan ke-182. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, ba'da idza fuja'atin aw qasami la lama ba'dahu biwajhaini numi. Jadi kondisi yang pertama atau keadaan yang pertama itu adalah ba'da idza fuja'atin. Ketika inna itu terletak setelah idza fujaiyah, yaitu idza yang bermakna tiba-tiba atau mendadak. Au qasami la lama ba'dahu. Atau jika inna itu terletak setelah qasam atau sumpah yang setelahnya itu tidak ada lamnya. Nanti akan ada penjelasan mengenai lam ini. Maka setelah idza fujaiyah atau setelah sumpah yang tidak ada lam setelahnya, biwajhaini numi. Maka disandarkan kepada orang Arab terdahulu bahwa dapat dibaca dengan dua cara, yaitu dengan fathahnya hamzah atau dengan kasrohnya hamzah. Dibaca anna atau dibaca inna. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau melanjutkan, ma'til wifal jaza wa dha yattaridu. Ya ma'til wifal jaza wa dha yattaridu fi nahwi khairul qawli inni ahmadu. Di sini disebutkan keadaan berikutnya di mana hamzah pada inna itu boleh dibaca dengan fathah atau kasroh. Yaitu yang pertama ma'til wifal jaza. Yaitu ketika inna itu berdampingan dengan huruf fa jaza. Jadi ketika inna itu berdampingan dengan fa jaza, itu boleh dibaca anna atau inna. Kemudian wadha yattaridu fi nahwi khairul qawli inni ahmadu. Dan bolehnya dua cara membaca ini, yaitu dengan fathah atau dengan kasroh, itu juga pada contoh khairul qawli inni ahmadu. Sebaik-baik ucapan itu adalah saya memuji. Nanti akan ada penjelasan mengenai keadaan yang keempat ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan penjelasan untuk kedua bait ini, di mana beliau menjelaskan fi hadhil abyati dzakarul halata tsalitsata min ahwali hamzati inna. Pada bait-bait ini atau pada kedua bait ini
Maka Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan keadaan yang ketiga bagi hamzahnya inna. Kita tahu keadaan yang pertama itu adalah wajibnya fathah pada hamzah inna. Kemudian keadaan yang kedua itu adalah wajibnya kasroh pada hamzah inna. Kemudian di sini, di kedua bait ini, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan mengenai keadaan yang ketiga bagi hamzah inna. Apa itu? Wahiyya jawazul wajhaini. Yaitu bolehnya hamzah inna itu dibaca dengan dua cara. Al-fathi wal kasri. Yaitu dibaca dengan fathah atau dibaca dengan kasroh. Fadzakara arba'ata mawadhi'a. Maka Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala kemudian menyebutkan 4 tempat atau 4 keadaan di mana hamzah inna itu boleh dibaca fathah dan boleh dibaca kasroh. Al-awwalu, tempat yang pertama, idza waqa'at inna ba'da idzal fujaiyati. Yaitu ketika inna itu terletak setelah idza fujaiyah. Apa itu idza fujaiyah? Wa hiya dallatu 'alal mufajaati. Yaitu idza yang menunjukkan akan mufajaah. Idza yang menunjukkan akan sesuatu yang tiba-tiba, sesuatu yang mendadak. Apa maknanya? Bimakna, dengan makna annama ba'daha yahdutsu ba'da wujudi ma qablaha. Bahwa apa yang datang setelah idza fujaiyah itu terjadinya setelah terwujudnya atau setelah terjadinya apa yang datang sebelum idza fujaiyah. Baghtatan wa faja'atan, secara tiba-tiba dan mendadak. Wahiyya harfun au dzarfun. Dan idza fujaiyah tersebut dapat dianggap sebagai huruf dalam i'rabnya atau juga dapat dianggap sebagai dzaraf. Apa contohnya? Mithalu dzalika kharajtu fa idza innad dhaifa hadirun. Kharajtu fa idza innad dhaifa hadirun. Contohnya, saya telah keluar, maka tiba-tiba sungguh tamu tersebut hadir. Maka perhatikan, annama ba'daha, bahwa yang setelah idza fujaiyah berarti innad dhaifa hadirun, kedatangan tamu tersebut, itu terjadinya yahdutsu ba'da wujudi ma qablaha. Terjadinya setelah terwujudnya atau terjadinya apa yang sebelum idza fujaiyah. Berarti kharajtu. Saya telah keluar, baru kemudian tamu tersebut datang. Baghtatan wa faja'atan, secara tiba-tiba dan mendadak. Fakasrul hamzati ala anna inna wa ma'mulaiha jumlatun musta'nifatun. Maka dikasrohkannya hamzah inna tersebut itu mengikuti pendapat bahwa inna dan kedua ma'mulnya, yaitu isim inna dan khobar inna, itu adalah jumlatun musta'nifatun, jumlah musta'nifah, atau sebuah jumlah pembuka atau jumlah yang baru. Karena jumlah baru, maka innanya itu dibaca dengan kasroh. Wa takunu idza harfan la mahalla lahu minal i'rabi. Maka pada saat itu idza itu dianggap sebagai huruf
yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Wa hadza aisaru. Dan i'rab yang seperti ini itu lebih mudah. Berarti di i'rab dengan kasrahnya hamzah inna itu lebih mudah. Wa fathul hamzati ala anna wasilataha masdarun. Namun bagaimana kalau dibaca dengan fathah menjadi kharajatu fa idza annad dhaifa hadirun. Dibaca dengan fathah. Maka tadi wa fathul hamzati ala anna wasilataha masdarun. Kalau dibaca dengan fathah hamzah tersebut, itu anna dan silah anna itu dianggap sebagai masdar. Berarti fa'idha annad dhaifa hadirun, annad dhaifa hadirun itu dianggap sebagai masdar. Wa huwa mubtada'un. Dan masdar tersebut itu kedudukannya sebagai mubtada'. Wa khabaruhu atau khabaruhu idzal fujaiyatu bi'tibari annaha dzarfun. Kalau annad dhaifa hadirun itu menjadi mubtada', mana khobarnya? Khobarnya yaitu idza. Idza fujaiyah, di mana idza tersebut itu dianggap sebagai dzaraf. Wa taqdiru, maka takdirnya, takdir dari kharajatu fa idza annad dhaifa hadirun itu takdirnya kharajatu fa idza hudurud dhaifi. Kharajatu fa idza hudurud dhaifi. Maka tadi perhatikan annad dhaifa hadirun itu ditakwil sebagai masdar menjadi hudurud dhaifi dan itu kedudukannya sebagai mubtada'. Walaupun artinya sama. Saya telah keluar, maka tiba-tiba tamu tersebut itu hadir. Ai fa fil hadrati hudurud dhaifi. Maka di hadapan itu tamu tersebut hadir. Maka kita dapat membandingkan bahwa memang secara i'rab itu lebih mudah yang pertama, yaitu dibaca dengan kasroh. Karena itu beliau mengatakan wa hadza aisaru. Dan cara yang pertama dibaca dengan kasroh itu lebih mudah. Kemudian beliau melanjutkan wa yajuzu an yakunal khabaru mahdzufan. Dan boleh juga bahwa khabar dari mubtada' tadi yaitu hudurud dhaifi itu dihapus. Maka pada saat itu wa takunu idza harfan. Maka kalau ditakdirkan ada khabar yang dihapus, maka idza tadi bukan lagi dzaraf tetapi dianggap sebagai huruf. Wa taqdiru, dan takdirnya, fa idza hudurud dhaifi maujudun. Maka tiba-tiba ya terjadi hadirnya tamu tersebut. Maka khobar yang dihapus yang mana? Lafadz maujudun tersebut. Kemudian kita lanjutkan ats-tsani, ya ats-tsani, keadaan kedua atau tempat kedua di mana hamzah inna itu boleh dibaca fathah dan kasroh. Yaitu idza waqa'at inna jawaba qasamin. Yaitu ketika inna itu terletak sebagai jawab qasam, sebagai jawab sumpah. Bisyarti, dengan syarat an yudhkara fi'lul qasami. Ya, syaratnya itu fi'il qasamnya itu harus disebutkan. Artinya seperti ahlifu, ya. Karena terkadang kan dihapus fi'il qasam itu. Nah, di sini syaratnya itu harus disebutkan fi'il qasamnya. Wala tudhkarol lamu fi khobariha. Kemudian syarat yang kedua,
itu pada khobar inna itu tidak bersambung dengan lam. Maka syarat pertama fi'il qasam disebutkan, kemudian syarat kedua tidak bersambungnya khobar dengan lam. Contohnya apa? Nahwu ahlifu. Ya, ahlifu ini fi'il qasamnya. Inna thamaratal ilmi al-amalu. Ahlifu inna thamaratal ilmi al-amalu. Saya bersumpah bahwa buah dari ilmu itu adalah amal. Kita lihat di sini dibaca dengan kasroh. Ya, dengan kasroh. Yaitu memenuhi syarat disebutkan fi'il qasam yaitu ahlifu. Kemudian khobar dari inna yaitu al-amalu tidak bersambung dengan lam. Fal kasru ala annaha wasmaha wa khobaroha jawabul qasami. Kalau inna itu hamzahnya dibaca dengan kasroh, maka dianggap inna dan isim inna dan khobar inna itu sebagai jawab qasam atau sebagai jawab sumpah. Kemudian wal fathu kalau dibaca dengan fathah berarti ahlifu anna thamaratal ilmi al-amalu dibaca dengan fathah ala annaha wasilataha masdarun mansubun. Kalau dibaca anna thamaratal ilmi al-amalu maka anna dan silahnya yaitu thamaratal ilmi al-amalu itu dianggap sebagai masdar yang mansub. Binaz'il khafidhi. Dengan menghapus sesuatu yang memajrurkan, mengkhafadkan. Ya, mudahnya menghapus huruf jar. Nanti kita akan lihat takdirnya. Ya sadda masaddal jawabi. Yang masdar yang mansub tersebut itu menempati kedudukan dari jawab qasam. Wa taqdiru dan takdirnya kalau dibaca dengan fathah ahlifu ala kaunil amali thamaratal ilmi. Ahlifu ala kaunil amali thamaratal ilmi. Saya bersumpah mengenai keadaan amal itu merupakan buah dari ilmu. Maka perhatikan, ahlifu itu ada huruf jarnya yaitu ala. Ala. Nah di sini tadi binaz'il khafidhi. Dihapus. Ya dihapus huruf jarnya yaitu ala. Maka dianggap mansub. Dianggap mansub sebagai atau menempati kedudukan jawab qasam. Ats-tsalitsu, keadaan ketiga di mana hamzah inna itu boleh dibaca fathah dan kasroh. Idza waqa'at inna ba'da fa'il jazai. Yaitu ketika inna tersebut itu terletak setelah fa jaza. Apa yang dimaksud dengan fa jaza? Ai al-fa'ul waqi'atu fi sadri jawabi syarti wa jazaihi. Yang dimaksud dengan fa jaza itu adalah fa yang terletak setelah atau fa yang terletak pada awal jawab syarat. Fa yang terletak di awal, di bagian awal atau permulaan jawab syarat. Wa jazaihi dan balasan dari syaratnya. Contohnya apa? Nahwu man yazurni fa innahu mukramun. Man yazurni fa innahu mukramun. Barang siapa yang mengunjungiku, maka ya sungguh dia akan dimuliakan. Ya, barang siapa yang mengunjungiku, maka sungguh dia akan dimuliakan. Maka perhatikan, fa di situ itu adalah fa jaza.
Karena fa tersebut itu terletak di awal dari jawab syarat. Kita tahu man itu adalah adat syarat. Nah, kemudian jawabnya yang mana? Fa innahu mukramun. Maka di sini itu inna boleh dibaca dengan dua cara. Dengan fathah, dengan kasroh. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-54. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslah, thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Rabb kalian itu telah menetapkan atas dirinya itu kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kalian karena kejahilan, karena ketidaktahuan, kemudian dia bertaubat setelah mengerjakannya, dan juga aslaha, mengadakan perbaikan. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat catatan kaki untuk annahu yang pertama. Ya, annahu yang pertama. Karena yang menjadi syahid dalam ayat ini itu yang fa'annahu ghafurur rahim. Tetapi ada penjelasan untuk annahu man amila. Ya, annahu yang pertama. Kita lihat catatan kaki. Qara'a Nafi'un wa Ibnu Amirin wa Asimun bil fathi. Ulama qiraah yang 7, yaitu Nafi' dan Ibnu Amir dan Asim itu membacanya dengan fathah. Berarti annahu man amila. Wa qara'al baquna bil kasri. Dan ulama qiraah yang lain selain beliau bertiga rahimahumullahu itu membacanya dengan kasroh. Berarti innahu man amila minkum. Fal fathu ala annahu badalun minar rahmati. Ya. Kalau misalnya tadi itu dibaca dengan fathah annahu, maka fathah tersebut itu karena annahu dan seterusnya itu adalah badal untuk kata ar-rahmata. Ya, berarti fal fathu ala annahu badalun minar rahmata yang sebelumnya. Itu kalau dibaca dengan fathah. Kemudian ka'annahu qala, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kataba rabbukum ala nafsihi annahu man amila. Ya, berarti ar-rahmata itu dapat digantikan dengan annahu man amila. Kemudian wal kasru, adapun jika dibaca dengan kasroh, berarti tadi itu innahu ala annaha jumlatun tafsiriyatun lirrahmati. Kalau dibaca dengan kasroh, berarti tadi kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, innahu man amila minkum dan seterusnya, itu adalah jumlah tafsiriyah. Jumlah yang menafsirkan mengenai rahmah. Wa amma qauluhu subhanahu, dan adapun firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat yaitu fa'annahu ghafurur rahim, itu adalah fahuwa maudhi'us syahidi. Ya tadi bahwa syahidnya, syahid dari pembahasan ini itu ada di fa'annahu ghafurur rahim. Fanzur syarhahu. Maka lihatlah syarahnya yang akan kita baca sekarang. Kita kembali ke atas.
Nah, mengenai fa'annahu ghafurur rahim, faqara'a Ibnu Amirin wa Asimun bi fathi hamzati inna fi qawlihi fa'annahu. Maka Ibnu Amir dan Asim, ya keduanya ulama qiraah, itu membaca hamzah inna dengan fathah pada firman Allah Subhanahu wa taala fa'annahu. Wa qara'a baqiyatus sab'ati bi kasriha. Dan ulama qiraah yang lain, ya ulama qiraah sab'ah, qiraah yang 7, yang lain selain Ibnu Amir dan Asim, itu membaca dengan kasroh. Berarti fa'innahu ghafurur rahim. Fal kasru, kalau misalnya dibaca dengan kasroh, ala annaha jumlatun fi mahalli jazmin jawabus syarti. Kalau dibaca dengan kasroh, berarti innahu ghafurur rahim itu dianggap sebagai jumlah yang menempati kedudukan jazmnya jawab syarat. Nah, kita tahu jumlah yang sebagai jawab syarat itu majzum. Nah, di sini karena jumlahnya itu jumlah ismiyah yang kemasukan inna, maka itu fi mahalli jazmin, menempati kedudukan jazm. Wal fathu, adapun kalau dibaca dengan fathah, fa'annahu ghafurur rahim, ala ta'wili masdarin yaqa'u mubtada'an li khabarin mahdzufin. Kalau dibaca dengan fathah, itu annahu ghafurur rahim itu ditakwil sebagai masdar yang menempati kedudukan mubtada, di mana khabarnya itu dihapus. Wa taqdiru fil mithali, maka takdirnya untuk contoh, ini contoh yang tadi, contoh yang sebelumnya yang man yazurni fa innahu mukramun. Ya, man yazurni fa innahu mukramun. Kalau dibaca dengan fathah menjadi man yazurni fa annahu mukramun, ya. Berarti fa annahu mukramun, itu annahu mukramun itu ditakwil sebagai masdar yang khobarnya dihapus. Maka takdirnya apa? Fal ikramu jazauhu. Fal ikramu jazauhu. Maka pemulihan adalah balasannya. Tetapi khobarnya yaitu jazauhu itu dihapus. Wa fil ayati, adapun takdir pada ayat Quran tadi, yaitu pada surat Al-An'am ayat ke-54, maka takdirnya fal ghufranu warrahmatu jazauhu. Kan asalnya fa'annahu ghafurur rahim. Takdirnya fal ghufranu warrahmatu jazauhu. Maka ampunan dan kasih sayang itu adalah balasannya. Tetapi di sini jazauhu itu dihapus. Au yakunul masdaru al-muawwalu khobaron. Ini takdirnya bisa bermacam-macam. Atau tadi annahu mukramun atau annahu ghafurur rahim itu ditakdirkan sebagai masdar, tetapi masdar yang muawwal tadi, yang ditakwil tadi, itu dianggap sebagai khobar. Wal mubtada'u mahdzufun, dan mubtada'nya lah yang dihapus. Ai jadinya fajazauhu al-ikramu. Ya, tadi kan fal ikramu jazauhu. Ini fajazauhu al-ikramu. Di sini mubtada'nya yang dihapus yaitu jazauhu. Wa fil ayati, dan dalam ayat Al-Qur'an tadi fajazauhu al-ghufranu warrahmatu. Maka balasannya adalah ampunan dan kasih sayang. Nah, ini yang dihapus adalah mubtada'nya yaitu jazauhu. Kemudian ar-rabi'u, tempat keempat di mana hamzah inna itu bisa dibaca dengan fathah dan kasroh, ya tempat terakhir atau keempat, antaqa'a inna ba'da mubtada'in. Di mana inna tersebut itu terletak setelah mubtada'. Huwa fil ma'na qaulun.
di mana mubtada tersebut itu secara makna itu adalah qaul, ucapan. Wa khabaru inna qaulun, dan khobar innanya itu adalah ucapannya itu sendiri. Ya, jadi inna itu terletak setelah mubtada yang bermakna qaul, dan khobar innanya itu adalah apa yang diucapkan. Wal qailu wahidun, dan syaratnya pengucapnya itu tunggal. Ya, pengucapnya itu tunggal. Nahwu contohnya awwalu kalami anni ahmadullaha. Ya, saya memulai ucapan saya bahwa saya itu memuji Allah. Maka di sini awwalu kalami, ya kalam itu maknanya qaul. Artinya adalah qaul, ucapan. Ya, maka saya memulai ucapan saya bahwa saya itu memuji Allah. Ini bisa dibaca dengan awwalu kalami anni ahmadullaha atau awwalu kalami inni ahmadullaha. Fal fathu, maka kalau dibaca dengan fathah, ala ta'wili masdarin yaqa'u khabaran anil mubtada'i. Kalau dibaca fathah berarti awwalu kalami anni ahmadullaha, itu anni dan seterusnya itu dapat ditakwil sebagai masdar yang terletak sebagai khobar bagi mubtada. Maka bagaimana takdirnya? Wa taqdiru awwalu kalami hamdullahi. Ya, bahwa awal ucapan saya atau saya memulai ucapan saya dengan memuji Allah. Maka anni ahmadullaha dapat ditakwil sebagai hamdullahi yang menempati kedudukan khobar. Wal kasru, adapun kalau dibaca dengan kasroh berarti awwalu kalami inni ahmadullaha, maka ala ja'lil khobari jumlatan. Maka kalau seperti itu, khobar innanya itu dianggap sebagai jumlah. Wala tahtaju ila rabitin. Dan jumlah tersebut itu tidak memerlukan rabit atau pengikat. Ya, tidak perlu ada misalnya dhamir yang kembali kepada mubtada misalnya, tidak perlu. Mengapa? Li'annaha nafsul mubtada'i fil ma'na. Karena tadi ahmadullaha itu secara makna itu adalah mubtada itu sendiri. Kan mubtadanya kalami, ya, ucapanku. Nah, ucapanku itu apa secara makna? Ya tadi ahmadullaha, saya memuji Allah. Kama taqaddama fil ibtidai, sebagaimana telah datang penjelasannya pada bab al-ibtida. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala ba'da idza fuja'atin ila akhirih. Ya, maknanya apa? Ai numi. Ya, tadi di akhir itu kan ada numi. Ya, ba'da idza fuja'atin au qasami la lama ba'dahu biwajhaini numi. Nah, apa makna numi tersebut? Bimakna nusiba ilas sabiqina. Ya, cara membaca dua cara ini dengan fathah atau hamzah itu disandarkan kepada orang Arab terdahulu. Wa nuqila anhumul wajhani. Dan dinukilkan dari orang Arab terdahulu tadi dua cara membaca ini. Fi hamzati inna, pada hamzah inna, yaitu dibaca fathah atau kasroh. Idza waqa'at ba'da idzal fujaiyati. Kapan saja itu? Ketika inna itu terletak setelah idza fujaiyah. Au ba'da qasamin la lama ba'dahu. Atau inna itu terletak setelah qasam yang tidak ada lamnya. Atau mudahnya inna tersebut terletak setelah qasam yang khobarnya itu tidak bersambung dengan lam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Wa kadza yajuzul wajhani ma'a innal waqi'ati ba'da fa'il jazai. Di mana boleh juga dibaca dengan dua cara,
yaitu pada hamzah inna, ketika inna tersebut itu terletak setelah fa jaza, yang juga telah berlalu penjelasannya. Kama yattaridul wajhani fi kulli mithalin ashbaha qaulaka khairul qauli inni ahmadu. Sebagaimana sama hukumnya dibaca dengan dua cara, boleh dengan fathah, boleh dengan kasroh, pada setiap contoh yang serupa dengan ucapanmu, khairul qauli inni ahmadu. Sebaik-baik ucapan adalah ya saya itu memuji. Tadi bahwa inna itu terletak sebagai khobar yang mubtada'nya bermakna qaul. Kemudian pengucapnya tunggal dan khobar innanya itu adalah makna atau hakikat dari ucapan tersebut. Wa qauluhu fal jaza bil qasri fihima. Maka kita lihat di sini tadi fal jaza, ya, ma'til wi fal jaza itu dibaca dengan maqsur. Dibaca dengan tanpa hamzah karena asalnya fa'il jazai. Ya, asalnya adalah ma'tilwi fa'il jazai. Keduanya itu ada hamzahnya seharusnya. Tetapi dibaca dengan maksur tanpa hamzah. Mengapa? Seperti biasa, lid darurati. Karena itu adalah darurat syair. Untuk menyesuaikan rima dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke bait berikutnya. Ya, di mana Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala itu memberikan judul untuk subbab ini, dukhulu lamil ibtida'i 'alal khabari. Masuknya lam ibtida' ke dalam khabar. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-183. Di mana beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ba'da dhatil kasri tashabul khabar la mubtida'in nahwu inni lawazar. Dan ya diperbolehkan pada khabarnya inna yang dibaca kasroh, ya dhatil kasr berarti dibacanya inna. Ya, itu apa? Tashabul khabar. Atau mudahnya tashabul khabara la mubtida'in. Boleh khabar itu bersambung dengan lam ibtida'. Contohnya apa? Nahwu inni lawazar. Inni lawazar. Maka perhatikan bahwa khabarnya itu yaitu wazar itu bersambung dengan lam ibtida'. Nah, kemudian kita lihat penjelasan untuk bait ini. Lamul ibtida'i, kita sering mendengar lam ibtida'. Nah, apa itu lam ibtida'? Kita bisa lihat di sini atau lihat juga di catatan kaki. Kita lihat catatan kaki dulu. Yusammi hannuhatu allamal muzahlaqata bifathil lami. Para ahli nahwu itu juga menyebut lam ibtida' sebagai lam muzahlaqah. Ya, dengan memfathahkan lamnya. Lam pada muzahlaqah itu dibaca dengan fathah. Sering disebutkan lam muzahlaqah itu maksudnya adalah lam ibtida'. Ya, kapan itu? Idza waqa'at fi khabari innal maksurati. Jika lam tersebut itu terletak pada khobar inna yang dibaca dengan kasroh. Ya, ingat dibaca dengan kasroh, bukan anna tapi inna. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Summiyat bidzalika. Kenapa lam muzahlaqah itu disebut demikian? Li'annaha zuhliqat. Karena lam tersebut itu ya tergelincir, atau apa maksud dari zuhliqat atau muzahlaqah? Ai
akhorta minas sadaratil wajibati laha fi awalil kalami ilal khobari. Ya, akhorta minas sadarati atau ukhirat. Ya, zuhliqat itu adalah ukhirat minas sadaratil wajibati laha fi awalil kalami ilal khobari. Yang namanya lam ibtidah itu kan asalnya itu di depan, ya wajib di depan. Tapi di sini ukhirat diakhirkan dari kedudukan yang awalnya itu wajib di depan, ya fi awalil kalami ilal khobari. Ya, diakhirkan atau digelincirkan atau digeser ke belakang, yaitu di khobar, ya digeser supaya bersambung dengan khobar. Mengapa kok yang tadinya di awal kemudian digeser ke khobar? Li'alla yajtami'a muakkidani. Ya. Supaya tidak bergabungnya dua muakkid, dua penekan. Kita tahu inna itu penekan, ya, taukid, muakkid. Kemudian lam itu juga memberi makna penekanan, muakkid juga. Kalau lam itu diletakkan di depan, maka akan bersambung inna dan la. Ya, inna dan la itu akan bersambung. Nah, untuk mencegah hal ini, lam itu digeser ke khobar. Ya, ini li'alla yajtami'a muakkidani ini itu illah yang dikeluarkan oleh ulama nahwu. Tetapi wasababul wadihu, dan sebab yang paling jelas kenapa lam itu digeser ke belakang, isti'malul arabi. Ya, orang Arab menggunakannya seperti itu. Bahwa lam tersebut itu digeser ke belakang. Kita kembali ke atas. Apa itu lam ibtidah? Lamul ibtidai hiya lamun maftuhatun yu'ta biha liqasdit tauqidi. Lam ibtidah itu adalah lam yang diberi harokat fathah. Ya, berarti bukan li tetapi dibaca la. Yang lam tersebut didatangkan dengan tujuan untuk memberi penekanan, untuk taukid. Kemudian kita lanjutkan summiyat bidzalika. Ya, kenapa disebut lam ibtidah? Karena likathrati dukhuliha 'alal mubtada'i. Disebut lam ibtidah karena seringnya atau kebanyakan lam tersebut itu masuknya ke mubtada'. Au ma asluhu al-mubtada'u, atau masuknya kebanyakan kepada suatu kata yang asalnya itu adalah mubtada'. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr. Ya, Al-Hasyr ayat ke-13. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Sungguh kalian dalam hati mereka itu lebih ditakuti daripada Allah. Maka perhatikan, lam tersebut itu bersambung dengan mubtada' yaitu antum. Ya, antum. Dan di sini lam tersebut bermakna penekanan taukid. Wa qaulihi ta'ala, dan juga pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nazi'at ayat ke-26. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguh yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Maka perhatikan ada lam ibtidah yang bersambung dengan isim inna, yaitu ibaratan. Itu yang tadi auma asluhu al-mubtada'u. Karena kita tahu isim inna itu asalnya itu adalah mubtada'. Karena kemasukan inna menjadi isim inna. Nah, ini contohnya. Wa tadkhulu hadhil lamu ba'da innal maksurati ala arba'ati asya'a. Dan lam ini
itu masuk setelah inna yang dibaca dengan kasroh, berarti inna ala arba'ati asya'a. Maka lam ini itu bisa masuk kepada 4 hal, ya, 4 kata atau 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-khobaru. Ya, berarti lam tersebut itu bisa masuk ke khobar. Ats-tsani, yang kedua itu adalah ma'mulul khobari. Berarti bisa masuk kepada ma'mul dari khobar. Ats-tsalitsu, yang ketiga itu bisa masuk kepada alismu. Ya, bisa masuk kepada isim. Ya, khobar inna tadi, ma'mul khobar, kemudian isim inna. Ar-rabi'u dhamirul fasli. Yang keempat masuk kepada dhamir fasl. Wa sayati tafsilu dzalika insyaallahu, dan akan datang perincian dari hal ini insyaallahu taala. Wa la tadkhulu hadhihi lamu ala baqi akhawati inna. Dan lam ini, lam ibtidah atau lam muzahlaqah ini, itu tadi dikatakan hanya masuk kepada inna yang dibaca kasroh. Dan tidak masuk lam ini kepada saudari-saudari inna yang lain. Ya, hukum asalnya demikian, berarti lam tersebut tidak dapat masuk kepada saudari-saudari inna yang lain. Wa ma warada min dukhuliha ala ba'diha, adapun jika ya kita mendapati, misalnya kita membaca suatu syair atau suatu ucapan orang Arab terdahulu di mana lam tersebut itu masuk kepada sebagian dari saudari-saudari inna. Ya, barangkali kita akan menemui ketika kita membaca literatur. Au dukhuliha fi khabaril mubtada'i, atau juga ternyata kita mendapati lam tersebut itu masuk ke khobar mubtada'. Ini jumlah ismiyah biasa. Khobarnya tiba-tiba kemasukan lam ibtidah. Au khabari amsa min akhawati kana. Atau mungkin kita menemui dalam literatur, ternyata khobar amsa yang merupakan saudari dari kana itu kemasukan lam tadi, lam ibtidah. Fahuwa mahkumun alaihi bisyudzuzi. Maka, kalau kita menemui hal tersebut, itu dihukumi sebagai sesuatu yang syadz. Sesuatu yang menyelisihi qiyas. Ya, sesuatu yang tidak umum digunakan. Ya, tidak umum digunakan oleh orang Arab. Ya, jadi fahuwa mahkumun alaihi bisyudzuzi. Dihukumi sebagai sesuatu yang syadz. Fala yuqasu alaihi indahum. Maka tidak dapat dikiaskan ya, bahwa lam tersebut bisa masuk ke khobar mubtada, khobar amsa, atau sebagian dari saudari inna yang lain, itu tidak dikiaskan. Qala sahibu kitabi ma'anil hurufi, yang telah berkata penulis dari kitab Ma'ani al-huruf, hadza kulluhu syadzun. Ini semua kalau misalnya masuk kepada yang tadi itu, sebagian saudari inna, masuk ke khobar mubtada atau khobar amsa, itu dihukumi sesuatu yang syadz. La yuqasu alaihi. Dan tidak dikiaskan dari contoh-contoh tersebut. Wala yultafatu ilaihi. Dan juga tidak perlu dihiraukan, tidak perlu diperhatikan contoh-contoh tersebut. Kita lihat catatan kaki. Ma'anil hurufi. Ini dapat dilihat di kitab Ma'anil hurufi. Safhata 53 pada halaman 53. Nah, siapa penulis dari Ma'anil huruf? Wal kitabu nusiba lirrumani. Kitab ini itu disandarkan kepada Ar-Rummani rahimahullahu ta'ala. Bitahqiqi Abdul Fattahi Syalbi. Ini dengan tahqiq dari Dr. Abdul Fattah Syalbi.
Wa fi tahdidi muallifihi, ini dapat dilihat pada definisi atau perincian yang diberikan oleh penulisnya. Unzur, ini dapat dilihat pada Majallata Alimil Kutubi. Dapat dilihat pada majalah Alimul Kutub. Mujallada 33 pada jilid yang ke-33, Safhata 98 wa 400 ila safhati 15 wa 500. Ya, ila safhati 15 wa 500. Dapat dilihat di majalah Alimul Kutub jilid yang ke-33 halaman 498 hingga 515. Kita kembali ke atas. Wa hadza ma'na qawlihi, ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa ba'da dzatil kasri ila akhirih. Setelah wa ba'da dzatil kasri dan seterusnya, maksudnya adalah tashabu lamul ibtidai al-khabara. Ya, bahwa lam ibtida itu dapat bersambung dengan khobar inna ba'da sahibatil kasri. Ya, setelah inna yang dia itu dibaca dengan kasroh. Berarti tadi syaratnya harus dibaca kasroh. Wahia innal maksuratu, yaitu inna yang dikasrohkan hamzahnya. Thumma dzakarol mithala. Ya, kemudian beliau itu menyebutkan contoh. Tadi yaitu inni lawazar. Ya, sungguh aku niscaya akan menguasai. Atau apa makna dari lawazar? Lawazar ay hisnun wa malja'un. Ya, lawazar itu artinya adalah hisnun, ya benteng, atau malja'un, tempat untuk berlindung. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.